Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 22 Desember 2021. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, dan kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu baiklah sebelum kita beristirahat, kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena dalam kasih karunia-Mu kami masih ada dan menjalani kehidupan di bumi ini. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu, dan sebelum kami beristirahat, kami mau mengangkat syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama. Umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu kita sudah mendengarkan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, keadaan itu telah menempatkan manusia dalam kegelapan hidup dan jauh dari hadirat Allah. Karena mereka sudah menjauhkan hidupnya dari terang Allah dalam hidup mereka. Itulah sebabnya Allah berbelas kasih dengan manusia dan melakukan berbagai langkah untuk menolong dan menyelamatkan kehidupan manusia. Dan pada renungan malam yang lalu kita sudah mendengarkan bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh Allah adalah Allah dapat menerangi hati dan kehidupan manusia melalui kebenaran firman Allah yang diwartakan oleh para nabi bagi kehidupan umat manusia. Sebab dengan menerangi kehidupan manusia dengan kebenaran firman Allah, tentu diharapkan bahwa manusia dapat mengenal identitas dirinya sebagai manusia gambar Allah dan berusaha untuk mengalami pertobatan di dalam kehidupan mereka dan setia mengerjakan kebenaran sebagai manusia gambar Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Pada malam ini kita akan melanjutkan lagi perenungan kita dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-9, di mana kita ingat pada bagian ini dengan jelas tercatat, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini adalah nubuatan Yesaya. Dan nubuatan Yesaya ini memiliki makna yang sangat penting dan luar biasa bagi kehidupan bangsa Israel yang mendengarkan nubuatannya pada waktu itu. Mengapa? Karena Nabi Yesaya sedang menyampaikan sebuah pesan yang sungguh luar biasa bagi kehidupan umat Israel pada waktu itu,
yang tengah mengalami perubahan yang besar di dalam kehidupan mereka. Baik itu perubahan dalam kehidupan keagamaan mereka maupun juga perubahan dalam kehidupan politik yang sedang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Perubahan di bidang keagamaan itu terjadi terkait dengan umat Israel yang dahulu telah membuat komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Ternyata di dalam perjalanan waktu mereka tidak lagi menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi berserah penuh dan bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai pemilik bagi kehidupan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa keputusan yang diambil oleh bangsa Israel untuk tidak lagi terikat kepada Tuhan mengantarkan mereka dalam keadaan kesuraman kehidupan mereka, hidup di dalam kegelapan dan mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka. Memang pada saat itu bangsa Israel sudah mulai mengalami ancaman yang berat dari kerajaan Asyur. Sudah ada usaha untuk menghancurkan kerajaan Israel Utara, dimulai dari Samaria, dan terus kekuatan itu bergerak menuju Yerusalem untuk menghancurkan kerajaan selatan Yehuda yang berpusat di Yerusalem pada waktu itu. Benar-benar bangsa itu sedang merasakan bahwa kini mereka sedang ada di dalam kekelaman dan kegelapan hidup karena tekanan dan penderitaan yang berat yang dialami oleh kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu, Israel sedang mengalami keadaan di mana wilayah pemerintahan mereka sedang digempur dan mereka mau dihancurkan di dalam kehidupan mereka. Dan di tengah-tengah keadaan hidup yang mengerikan itu, sang nabi bernubuat untuk mengingatkan kepada bangsanya yang tengah terperangkap dalam berbagai keadaan yang membahayakan kehidupan mereka karena keputusan dan langkah yang telah mereka ambil membelakangi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di sini melalui nubuatan ini ternyata sang nabi mengingatkan bahwa berbagai tindakan dan kekejaman yang tengah mereka hadapi sekarang tidak pernah akan melenyapkan mereka dari bumi ini. Sekalipun Asyur sedang menerjang kehidupan bangsa Israel dengan kekuatan yang sangat dasar dan besar, yang menggambarkan kehidupan bangsa Israel sedang hidup dalam kegelapan dan kekelaman di dalam hidup mereka. Tapi kenyataan itu tidak akan melenyapkan bangsa Israel dari tengah-tengah muka bumi, sebab bangsa itu adalah bangsa pilihan Allah sendiri. Karena itu melalui nubuatan ini sang nabi hendak mengingatkan bahwa rencana penyelamatan Tuhan itu akan terus terjadi bagi kehidupan bangsa Israel. Karena itu Israel tidak perlu cemas, sebab Tuhan akan memberikan perlindungan bagi kehidupan mereka. Ada janji pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan umat percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya langkah pertama telah Tuhan hadirkan melalui pewartaan kebenaran firman Allah untuk mengingatkan kepada bangsa itu supaya segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan melalui pewartaan kebenaran dan nubuatan-nubuatan serta peringatan-peringatan yang diberikan kepada bangsa itu. Kiranya seluruh pewartaan oleh para nabi itu
menerangi kehidupan dan hati daripada umat Tuhan untuk segera mengambil keputusan dan mengambil langkah baru kembali untuk mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan. Itu berarti Allah sedang menerangi kehidupan bangsa Israel dengan kebenaran firman Allah. Sekali lagi dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105 telah menegaskan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman yang diberitakan sedang menerangi kehidupan dari bangsa Israel. Untuk mereka harus segera menyadari, tinggalkan perangai kehidupan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan keputusan-keputusan yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk segera ditinggalkan, dan kehidupan mereka dapat diterangi dengan pewartaan firman Allah yang diberitakan oleh para nabi kepada mereka. Kemudian langkah yang kedua yang dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia di tengah-tengah kekelaman dan kegelapan yang tengah dihadapi karena akibat dari kuasa dosa, maka kini dalam nubuatan ini Allah mau bertindak untuk menghadirkan firman hidup melalui kehadiran dari Yesus Kristus. Firman yang diberitakan telah disampaikan oleh para nabi kepada umat percaya, dan kini Allah mau menghadirkan firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dan firman yang hidup itu hadir di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu kalau kita belajar di dalam kitab Injil, maka firman yang hidup yang hadir dalam diri Yesus Kristus itu disebut Immanuel, Allah beserta dengan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian firman yang hidup yang hadir dalam diri Yesus Kristus itu melaksanakan tindakan yang sungguh luar biasa dengan mengerjakan karya penebusan bagi keampunan dosa dan keselamatan hidup umat manusia. Dan bukan saja Allah hadir di tengah-tengah dan di antara kehidupan umat manusia. Langkah yang ketiga yang nanti akan terus kita perhatikan dalam kehidupan kita umat percaya adalah Allah menganugerahkan rohnya untuk tinggal di dalam kehidupan umat manusia, supaya terus menerangi kehidupan umat manusia dan menuntun manusia untuk terus mengerjakan kebenaran di dalam kehidupan ini. Supaya dengan demikian manusia tidak terbiasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang membuat kehidupan mereka terus tercemar dan mengantarkan manusia hidup dalam kegelapan. Tapi melalui firman kehidupan dalam diri Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri manusia, manusia dihantarkan pada babak baru dalam hidup untuk terus diterangi oleh Allah dengan kebenaran firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu melalui perenungan kita dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kita sedang dipersiapkan untuk merayakan Natal dalam kehidupan kita. Dan kita mesti ingat dan percaya bahwa Natal adalah jaminan dan tanda tentang kehadiran Allah bagi kehidupan kita umat manusia yang tengah mengalami kehidupan dalam kegelapan dan kekelaman di dalam hidup ini. Natal sebagai tanda kehadiran Allah. Bahkan Natal sebagai saat di mana Allah bukan sekedar tanda, tapi Natal adalah saat di mana Allah hadir dan menerangi kehidupan kita umat manusia dalam kegelapan dan menolong kita untuk ada di dalam
terang Tuhan. Karena itu, sekalipun di akhir-akhir ini kita mendapatkan begitu banyak tantangan, baik itu melalui serangan COVID-19 ataupun badai seroja yang sudah menghantam kehidupan kita, atau berbagai tantangan dan cobaan lainnya yang terus menghantam kehidupan kita, sehingga keadaan itu membuat kita ada dalam keadaan ketakutan, dalam kegetiran hidup kita. Tapi ingat, kita siap diri untuk merayakan Natal. Dan Natal adalah saat di mana Allah hadir untuk melawat kita, menguatkan kita, menopang kita, menghibur kita, bahkan menyelamatkan kita, serta membebaskan kita dari berbagai kegetiran hidup yang menakutkan kehidupan kita umat manusia. Karena itu, mari kita siap diri dengan baik untuk merayakan Natal di tahun 2021 ini dengan baik. Dan ingat, Allah sudah mengerjakan bagiannya dengan cara Allah mendatangi kita dan menjumpai kita dengan peristiwa Natal. Karena itu tugas kita adalah persiapkan diri kita dengan baik, hidup dalam kekudusan hidup. Dan kita ingat Wahyu 14 ayat yang ke-12 dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa tugas kita adalah tekun dalam kekudusan hidup kita, taat pada kehendak Allah, dan sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Bagian kita ini harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena Allah sudah hadir dan melawat kita melalui peristiwa Natal, sehingga kita dapat diterangi, dihiburkan, diselamatkan untuk mengalami kehidupan di dalam pertolongannya. Karena itu, sambutlah Natal dengan hati yang bersih, dengan hati yang murni, dengan perilaku yang bersih di dalam hidup ini, sehingga sungguh-sungguh kita terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang terus melawat kami dengan kebenaran firman. Malam ini kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepada-Mu Bapa, datanglah, tumpahkanlah tangan-Mu ke atas kami umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan beri kecukupan bagi kehidupan umat-Mu, dengan memberkati usaha dan pekerjaan. Dan yang berhadapan dengan berbagai masalah kehidupan, Tuhan beri pembelaan dan Tuhan kuatkan, supaya semua kami dikuatkan dan diselamatkan dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Pelihara kami dalam pembaringan kami malam ini, supaya kami dapat tidur dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.